Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Janatalubis dari kampus Telkom University, kampus A, jurusan Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farabi. Saya dari kampus Telkom University Jakarta. Saya dari jurusan Teknik Telekomunikasi. Saya Naila Nafiska Ibrahim dari Universitas Telkom Kampus Jakarta, Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Eka Prasetya dari kampus Telkom University dengan jurusan Teknik Telekomunikasi. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai narasumber kita tentang materi Pancasila sebagai ilmu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Teman-teman harusnya udah tahu dong apa itu Pancasila. Nah, pada kesempatan ini kita akan sedikit menggali tentang pendapat beberapa generasi tentang apa sih itu Pancasila. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama Muhammad Dimas Eka Prasetya. Di sini saya bersama dengan Perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Rifki Marsetya sebagai narasumber dari Dimas Eka Prasetya. Jadi kami di sini akan mewawancari Kak Rifki di sini tentang apa sih Pancasila menurut Kak Rifki gitu loh. Oke, Kak Rifki. Pertanyaan pertama nih. Kalau bagi Kak Rifki itu Pancasila itu seperti apa sih? Seperti apa sih? Pancasila. Menurut pandangan saya sendiri dan berdasarkan kehidupan saya pribadi, Pancasila itu sebagai yang pastinya nilai dasar dari seorang manusia, khususnya bangsa Indonesia ya. Oke. Dimana stigma bangsa Indonesia kan sejak awal sudah sudah ditanamkan bahwa Pancasila itu sebagai nilai bangsa yang harus diayomi, sebuah ideologi untuk bangsa atau warga negara Indonesia. Oke. Yang mana kita sebagai warga Indonesia tuh harus memiliki nilai-nilai itu dari mulai poin 1 hingga poin 5 seperti itu. Oke, lanjut nih Kak. Pertanyaan kedua nih, menurut Kakak, apakah untuk sekarang implementasi nilai-nilai Pancasila itu tuh bisa dikategorikan nggak sih kalau Pancasila ini berjalan dalam pengembangan ilmu pengetahuan? Oke, mungkin kalau dibilang berjalan sih berjalan ya, cuman hanya saja belum merata. Dimana kalau dari sudut pandang kita sekarang, dimana era teknologi, banyak mungkin dari generasi-generasi baru atau generasi-generasi milenial yang disebut sekarang generasi Z, Gen Z, itu tuh mereka lupa biasanya. Mereka tuh tidak terlalu fokus kepada apa sih Pancasila, apa sih ini. Bahkan mereka banyak banget sekarang generasi-generasi sekarang Pancasila itu nggak hafal justru. Oke, banyak Gitu. banget ya kejadian sekarang kayak gini Jadi nih. menurut saya itu tidak meratanya adalah tidak keseimbangannya antara ideologi Pancasila dengan pengetahuan. Oh, ideologinya udah ada, tapi pemahamannya untuk anak-anak muda sekarang tuh jadi kayak kurang gitu. Betul, Ya teman-teman. penerapannya tuh kurang banget. Oke, lanjut nih Kak. Oke. Pertanyaan yang ketiga nih, Kakak kan kebetulan mengajar nih Ya, di betul. dalam pramuka gitu yang patriot banget gitu. Nah, selama Kakak ngajar tuh gimana sih pandangan terhadap generasi-generasi muda terhadap Pancasilanya gitu loh? Oke, karena kebetulan saya tuh mengajar dari anak SD, siaga dan penggalang 7 sampai 10 tahun dan anak penggalang di mana umurnya tuh 11 sampai 15 tahun. Oke, masih muda banget nih ya Masih jiwa-jiwanya. muda banget ya. Nah, cuman untuk sekarang itu banyak banget mungkin seperti yang jawaban saya sebelumnya tidak merata. Ada mungkin sebagian orang yang memang sudah dididik oleh orang tuanya itu untuk memiliki nilai-nilai kebangsaan sejak kecil. Tapi ada juga yang memang sejak kecil itu sudah istilahnya terdoktrin atau sudah tercemar, mungkin bukan tercemar ya, sudah terbiasa dengan budayaan di luar Indonesia, seperti mungkin kebudayaan luar, kebudayaan asing, dan mungkin itu juga lebih mudah diakses sekarang seperti di sosial media, terus di acara-acara televisi itu tuh acara kebudayaan luar itu lebih mudah diakses, jadi anak pun lebih mudah untuk mempelajari hal kebudayaan luar dibandingkan Pancasila itu sendiri. Jadi nilai kebangsaannya tuh kurang itu dari mana ya, dari itu pertama era teknologi, kedua dari cara didik orang tua. Secara tidak langsung nih ya, artinya anak-anak muda zaman sekarang tuh udah terkikis gitu sih
jiwa patriotinya gitu ya, patriotnya. Betul. Nah, tetapi untung ya di Pramuka sendiri karena kita mempunyai nilai-nilai dasar dan juga nilai-nilai norma yang harus diayomi, itu tuh semuanya mengkerucut ke Pancasila. Oke. Nah, baik nih. Selanjutnya nih Kak, pertanyaannya nih. Bagaimana sih pandangan Kakak untuk Pancasila terhadap generasi kedepannya, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan? Oke, ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan ini kan luas banget ya. Ada yang mulai dari teknologi, pengetahuan alam sampai ke Pengetahuan dasar gitu ya. pengetahuan dasar dan juga pemikiran. Nah, menurut saya untuk generasi kedepannya itu Pancasila ini sangat penting. Kenapa? Karena ya balik lagi, ini tuh pedoman kita, pedoman untuk nilai-nilai bangsa kita. Kita tuh mau jadi bangsa yang seperti apa? Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus memiliki keyakinan terhadap sesuatu, yaitu Tuhan. Oke. Seperti itu. Dan poin-poin lainnya pun sama, memiliki nilai-nilai yang memang menjadikan kita bangsa Indonesia gitu, bangsa yang mempunyai ideologi. Oke, baik-baik. Nah, tadi kan Kakak bilang nih kalau misalnya setiap warga Indonesia tuh punya ketuhanan dalam diri mereka. Tapi gimana nih kalau misalnya orang-orang yang gak punya agama? Nah, itu artinya gak memahami nilai-nilai Pancasila dong artinya. Betul. Itu balik lagi sih. Mungkin kalau misalnya dijerumuskan atau disambungkan dengan Pancasila, itu kan di poin 1 saja dia sudah menyalahi. Poin 1 itu kan ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan dia Dia berpetuhanan gitu, ketuhanan. Mencap dirinya itu tidak percaya akan Tuhan. Makanya ditanya tuh identitas Indonesia itu di mana kalau orang-orang seperti itu. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Kak. Oke. Harapan Kakak apa sih untuk generasi kedepannya? Untuk terutamanya dalam implementasi nilai-nilai Pancasila gitu. Apa tuh harapannya tuh Kak? Harapan saya ya, oke. Untuk harapan saya sih khususnya untuk generasi-generasi saya dan juga generasi-generasi selanjutnya ya. Yang pastinya pertama harus mencintai bangsa sendiri. Oke. Mencintai bangsa sendiri seperti kebudayaannya, ideologinya. Oke, baik. Terus seperti bukan budaya apa ya? Kekayaan alamnya dan lain-lainnya guys. Karena Indonesia tuh negara yang kaya banget guys. Dan kita tuh harus sangat mencintai negara kita sendiri dibandingkan negara lain, apalagi budaya luar ya. Terus yang kedua mungkin sebagai bangsa atau generasi yang baru, kita juga harus punya rasa bangga dan juga rasa ingin apa ya, kalau misalnya dalam lagu kotak atau bendera di coklat itu tuh mengharumkan nama bangsa. Jadi kita tuh harus punya rasa untuk oh ini tuh negara kita loh, kita harus mengembangkan negara ini. Indonesia tuh harus maju. Majunya itu di tangan siapa? Di tangan Indonesia guys. Terutama generasi muda gitu ya. Terutama generasi muda. Apalagi nanti kan Indonesia di 2045 tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, itu tuh kita generasi emas disebutnya. Wow, golden era artinya golden benar. era, betul banget. Nah di golden era itu tentunya harapan saya sebagai generasi itu juga, kita ini sebagai generasi itu juga punya harapan besar kalau kita tuh harus punya perubahan besar di generasi itu, di tahun itu gitu. Oke, baik. Itu sih harapan saya. Oke, teman-teman, terima kasih ya udah mendengarkan wawancara saya dengan Kak Rifki. Kalau misalnya ada kekurangan mohon maaf karena kita wawancaranya emang sebagai teman-teman aja gitu ya. Betul guys. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Muhammad Raffi Janata Lubis dan di sebelah saya ada Bapak Dodi Setiawan. Pak Dodi Setiawan. Di sini saya akan menanyai beberapa pertanyaan untuk Bapak Dodi Setiawan. Yang pertama, bagi Bapak itu Pancasila itu apa sih Pak? Pancasila itu pandangan hidup dari bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 dasar atau 5 prinsip buat negara kita, negara kesatuan Indonesia. Itu Pancasila. Yang terdiri dari 5 sila itu kan ya. Baik Pak. Selanjutnya, untuk masa sekarang ini penerapan Pancasila itu seperti apa sih Pak menurut Bapak? Kalau menurut pendapat saya, Pancasila itu adalah cara pandang hidup bangsa Indonesia untuk negara kita dari dulu sampai yang akan datang, itu pada prinsipnya sama, untuk membentengi rakyat Indonesia dalam mengarungi perjalanan bernegara ini untuk kedepannya, untuk ya bisa yang kan terbuka ya Pancasila itu pandangan jadi dinamis. Jadi
Jadi untuk keadaan sekarang masih relevan sekali Pancasila itu, karena kan itu ada 5 dasar, 5 prinsip ya. Prinsip itu masih relevan. Kalau untuk sekarang ini Pak, nilai-nilai implementasi Pancasila itu dapat dikategorikan berjalan dengan lancar nggak? Seharusnya berjalan lancar. Cuman Untuk kan itu sekarang? harusnya berjalan kan dari dulu juga. Cuman kan karena kehidupan mungkin ya itu mungkin ada gimana gitu kan. Jadi pada prinsipnya semua orang juga harus punya berpegang sesuai dengan Pancasila itu. Adapun hal-hal itu pun pribadi-pribadi ya, biarpun agak tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila itu pribadi Tidak pada semuanya ya tidak semua. Jadi pada seluruh keseluruhannya Pancasila itu bagus sekali Berjalan dengan untuk lancar. menjaga keutuhan negara kita ya, negara kita. Baik Pak, selanjutnya pertanyaannya, di masa Bapak dulu itu bagaimana pandangan orang terhadap Pancasila ini? Kalau dulu Pancasila itu adalah bukan bagian dari pelajaran kita ya, belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah, dan kalau misalkan itu ada juga pendaftaran Pak, P4 itu namanya. Apa sekali P4 itu? Apa lagi? PKN? Enggak, P4 pendidikan Pancasila lah, gitu kayak Oh, penataran pendidikan Pancasila yang apa lagi namanya singkatannya ya, P4 itu ada dulu, ada tiap kalau misalkan mau yang itu ya, yang kedinasan kayak gitu pasti ada di tata P4. Kalau saya kan bukan itu ya, bukan PNS kayak gitu, tapi kita tahu P4 itu semua kita tuh rakyat Indonesia tahu Pancasila. Cuman kalau pengaplikasiannya di lapangan ya tergantung masing-masing, kan ada hukum juga yang berlaku kan. Kalau dulu ya Pancasila kan kalau zaman dulu Orde Baru itu Pancasila tuh harus digembar-gemborkan. Kalau zaman sekarang kelihatannya agak kurang. Nggak tahu kenapa nih. Berarti dulu didorong sekali ya Pak? Didorong. Ada mata pelajarannya juga dan semuanya juga. Baik Pak, selanjutnya itu pandangan Bapak nih Pak tentang Pancasila untuk generasi kedepannya, terutama di bidang ilmu pengetahuan, gimana Pak? Kalau Pancasila kan sebagai dasar ya, dasar negara kita, dasar negara kita, prinsip ya. Untuk pengetahuan bagus juga, emang relevan ya, selama itu tidak menyalahi kodrat ketimuran kita ya, Indonesia kan. Kalau udah sekarang era digital kan, era globalisasi kayak gitu kan, pengetahuan kan semua informasi datang masuk ke kita. Nah itu kan sebetulnya filternya itu di Pancasilanya itu. Apakah nilai-nilainya itu masuk gak ke adat istiadat kita, negara kita gitu kan? Kan yang masuk itu kan informasi pengetahuan ya, pengetahuan apapun, ada yang baik ada yang jelek kan. Nah informasi yang baik mungkin bisa bagus ya bagi kita. Untuk yang jelek-jelek kan itu harusnya difilter. Nah itu dengan adanya Pancasila, dengan nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya kita masyarakat ini harus bisa memfilter. Ada masuk di nilai-nilai Pancasila itu ada. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, untuk generasi kedepannya gimana ya, terutama dalam hal implementasi nilai-nilai Pancasila? Sebetulnya kan nggak tahu kalau sekarang bisa ada nggak pelajaran yang kayak gitu. Kalau dengar sih agak kurang, nggak kayak dulu ya. Iya. Kalau yang anak-anak sekarang kayaknya Pancasila itu nggak Terlalu digembleng gitu. nggak tahu digambar-gambarkan, nggak tahu. Memang dampaknya ya maaf aja ya, sekali lagi. Beda dengan kami ya, orang-orang zaman dulu. Orang-orang sekarang rasanya banyak ya kasus TV yang kayak baper sedikit, Pak, langsung emosi sedikit, Pidana. langsung tindak pidana kan kayak gitu, melakukan tindak pidananya itu. Kalau orang zaman dulu maaf aja ya, orang zaman dulu sebetulnya kalau kita zaman dulu ya
orang sekolahan kalau misalkan ada yang nakal dikit dipukul ditepeleng sedikit aja satu dua gak pernah marah. Nggak ada sampai yang zaman sekarang. Nggak ada yang marah, nggak ada. Malah maaf ya, malah jadi kenang-kenangan. Jadi cerita, bener. Wow, mau bener, tapi dia gak dendam. Gak dendam. Kalau orang zaman sekarang mungkin nggak tahu ya. Nggak tahu ada hukum yang mungkin yang hukum yang mengikat. Gimana lah, sebetulnya kan guru tuh pendidik ya sebetulnya. Cuman ya nggak tahu lah, gitu kan ngerti saya juga, mungkin yang di atas yang lebih ngerti. Iya. Ya untuk yang zaman sekarang gitu, ya Harapan Bapak untuk harapannya sih kedepannya untuk Pancasila tuh biarpun harusnya lagi ya ditingkatkan lagi pelajarannya. Cuman ya, ke depan juga bagi masyarakat juga nilai Pancasila sebetulnya mah bagus untuk fondasi kita ya rakyat. Pancasilanya bagus, cuman penerapannya. Penerapan dan mungkin zaman juga ya dari karena informasi yang datang ke sini dan hukum-hukum yang ya, kayak gitulah. Jadi kadang-kadang sedikit-sedikit emosian, sedikit-sedikit baperan, sedikit-sedikit udah langsung gimana lah. Sebetulnya kalau misalkan zaman dulu kan ya, kalau misalkan ada prinsip EGP ingat tuh? EGP emang gua pikirin. Oh. Kalau misalkan ada yang kita ngeledek atau kayak gimana, kalau tidak selama masih bisa dianggap bercanda atau kayak gimana gitu, EGP emang gua pikirin masa bodoh lah kayak gitu sebetulnya. Sebelum itu prinsipnya agak sedikit bisa mengkanter ya. Kalau orang yang baperan, orang kayak gimana sebetulnya. Ya, gimana masing-masing orang sih sebetulnya. Cuman kan untuk mengharmonisasi rakyat pemuda kayak gitu yang penting yang misalkan kalau misalkan ada kayak gimana itu sebetulnya bisa diterapkan karena dari nilai dan Pancasila itu kan ada maksud untuk menjaga keharmonisan kan, Iya, Pak. jaga kerukunan gitu kan. Ya kan dari satu sila ke satu ketuhanan yang Maha Esa itu kan sebetulnya kan semua agama sama ya, ketuhanan Maha Esa kan sama kayak gitu. Jadi kan menerapkan nilai-nilai ketuhanan itu udah pasti kalau orang yang berketuhanan pasti ada fondasi lah untuk mengerem tindakan-tindakan yang mengarah ke kriminal kayak gitu. Ini juga dengan pengetahuan juga kalau misalkan ada yang yang kayak gitulah, ngerti lah. Yang digital itu kan gampang sekarang nyuri uang kayak gitu kan. Nah sebetulnya kalau ada nilai dasar Pancasila itu juga orang bisa mengerem ya. Itu Kalau dia menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. betul yang menerapkan itu. Baik Pak, sekian mungkin Udah. dari saya. Oke, Sudah cukup. Ya. Terima kasih Pak. Ya mana Mary ya sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kesimpulan pada wawancara kami terhadap narasumber kami adalah perbedaan pendapat terhadap Pancasila dari generasi ke generasi itu pasti ada, di mana Pancasila itu lebih kepada bagaimana kita mengasumsikannya dalam kehidupan kita. Di mana pada generasi yang dulu mereka menganggap Pancasila adalah sebuah keharusan yang ditanam dalam diri mereka. Sedangkan pada generasi sekarang Pancasila hanya sebagai ideologi atau bisa dibilang hanya peraturan yang secara tertulis ada. Maka dari itu ada kalanya kita sebagai generasi muda itu harus lebih melestarikan dan mengaplikasikannya Pancasila kepada kehidupan kita sehari-hari untuk melestarikan budaya kita terutamanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.